Family. Pagi ini renungan saya tentang roh ketakutan. Firman-Nya ada di beberapa ayat-ayat ini. Mari kita dengarkan dan kita siapkan hati kita. Saya ambil ayatnya di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Satu hal saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk saya bersaksi mengenai waktu saya sakit. Tanggal 15 Juni lalu saya sakit. Saat itu saya sakit, saya meriang, saya batuk, saya pilek, dan tulang-tulang saya ngilu semua. Saat itu pagi, mendadak sekali, dan tangan-tangan saya tuh nggak bisa digerakin. Puji Tuhan, anak saya bangun dan mereka ke kamar saya. Mereka urutin tangan saya sambil mereka berdoa. Puji Tuhan, 1 jam sesudahnya tangan saya mulai bisa digerakin. Saya percaya itu karena kuasa doa. Setelah digerakkan, saya sudah mulai bisa, saya paksa untuk beraktivitas. Puji Tuhannya juga, saya tipe orang yang kalau sakit, ketika saya muntah, ketika saya mual, enek atau lambung saya lagi terluka, saya pasti apa yang sudah saya muntahin itu, saya cari makanan yang lain untuk saya mengisi lagi perut saya gitu, supaya saya nggak drop. Saya isi, walaupun mungkin cuma 1 keping biskuit atau 1 kue, yang penting saya harus isi. Nanti 1 jam lagi saya isi lagi, walaupun cuma 2 sendok nasi, 3 sendok nasi, tapi saya harus sehat. Dan itu saya sudah belajar survive dari saya masih muda waktu itu. Nah, saat itu saya diserang oleh si iblis. Iblis menaruh dan menanamkan pikiran kepada saya bahwa saya kena virus tersebut, saya pasti akan mati, nggak akan selamat. Tapi saya berdoa, saya lawan, saya peperangan, saya ajak Tuhan, ayo Tuhan, saya percaya saya milik Engkau. Saya tidak akan diserang, karena saya pikir saya juga melakukan aktivitas di luar itu juga mengikuti standar prokes. Saya setiap ke kantor, di ruangan saya selalu semprot, maksudnya saya nggak teledor gitu ya. Dan saya percaya, saya ikut sertakan Tuhan untuk melawan si iblis ini. 2 hari saya sakit, jadi 15 dan 16 Juni itu saya nggak masuk ke kantor, saya izin karena saya sakit. 17-nya saya masuk kerja. Nah, di satu ruangan itu saya berdua dengan rekan saya. Mungkin tanpa dia bicara langsung kepada saya melihat dari kata-kata dia sepertinya dia tuh pengen kepastian dari saya supaya saya tuh dites gitu kan. Akhirnya malamnya saya ambil keputusan untuk pergi ke drive-thru test swab itu. Walaupun Roh Kudus bilang sama saya, kamu pasti negatif, kamu gak mungkin kena, kamu percaya deh. Tapi saya saat itu nego dengan Roh Kudus. Saya bilang, saya cuma untuk memastikan dan membuat teman satu ruangan saya itu aman, gak salah kan gitu. Nah, ketika sebelum saya berangkat, saya minta tim doa untuk dukung saya, supaya ya apapun hasilnya, ya memang pastinya kita pengennya negatif ya kan. Apapun hasilnya, ya penting saya minta dukungan mereka. Karena selama 2 hari itu saya nggak bicara apa-apa sama mereka. Saya nggak bilang saya sakit, saya nggak minta supaya selama 2 hari itu sama saya lagi tepar, saya nggak ngomong sedikit pun kalau saya lagi sakit gitu kan. Nah, tapi ketika saya mau tes itu, sepertinya saya sangat butuh dukungan mereka. Saat itu saya minta mereka untuk berdoa buat saya. Akhirnya saya drive-thru, saya dites, dan setelah hasilnya keluar, hasilnya seperti yang Roh Kudus katakan bahwa saya negatif. Tapi ya saya cepat-cepat screenshot hasilnya tersebut, saya kirimin ke teman saya, supaya apa? Supaya dia tenang juga kan. Akhirnya memang kalau dilihat dari gejala saya itu lebih condong ke arah varian yang baru, yang dimana katanya batuk, pilek, meriang, dan tulang ngilu-ngilu itu. Memang diarahin ke sana, tapi
Dan saya ketika saya tes itu, saya lagi flu berat, sangat berat. Suara saya udah sangat bindeng banget. Dan banyak orang yang mengatakan kepada saya bahwa nggak usah dites, kalau kamu dites saat kamu lagi sakit seperti ini, hasilnya pasti positif. Pasti deh kamu, biarpun kamu pasti positif katanya gitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan sayang sama saya. Tuhan sendiri yang patahkan kuasa positif tersebut. Ya, itu mukjizat dan itu iman saya kepada Tuhan. Tapi semua balik lagi ya, rencana Tuhan kepada masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Jika saat ini saudara ada yang sedang terpapar virus ini, ayo semangat, makan yang banyak, minum vitamin yang banyak, lawan roh ketakutan tersebut. Jika saudara yang sedang dalam pemulihan, terus semangat. Intinya dari segala sesuatu ini, berdoa dan miliki hati yang bersuka cita. Karena kan Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Nah, ketika Roh Kudus bicara banyak sama saya, 2 minggu ini Roh Kudus bicara sangat kencang kepada saya mengenai roh ketakutan ini. 2 minggu ini juga saya setiap jam 2 sampai jam 3 itu dibangunin untuk berdoa. Malah kadang-kadang saya nggak dikasih tidur. Saya selalu berdoa dari setengah 2, pokoknya selalu setiap dini hari. Setengah 2 sampai jam 3, jam 2 sampai jam 3. Dan saya berdoa sama Tuhan. Saya perangi roh-roh ketakutan ini. Saya merasakan pedih, sedih, yang teramat sangat. Sampai satu kali ketika waktu saya berdoa, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang keluar dari mulut saya hanya kata-kata seperti ini. Yesus, Tuhan Yesus, tolong. Yesus, Tuhan Yesus, tolong. Tolong Tuhan, tolong. Selama 30 menit saya cuma berkata-kata seperti itu. Roh Kudus berkata, roh ketakutan inilah yang sedang ditabur dan ditanamkan oleh si iblis kepada setiap manusia, terutama anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus menaruh ayat-ayat ini kepada saya. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Zakaria 13 ayat 8. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Roh Kudus mengingatkan bahwa semua saat ini sedang benar-benar digenapi. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Awalnya saya terima semuanya ya untuk saya. Tetapi Roh Kudus bilang, kamu harus share ini di renungan. Ini juga semuanya tepat. Saya ingatnya di bulan lalu saya cuma dapat jadwal 1 kali. Tapi Roh Kudus bilang, enggak, kamu ada jadwal lagi. Saya cari-cari jadwal di galeri telepon saya. Tidak ada, jadwalnya nggak ada. Saya hubungi tim yang membuat jadwal renungan ini, dan bisa pas juga beliau
bilang nggak ada juga. Saya bilang, wah udah nggak ada Roh Kudus. Memang saya mungkin nggak ada jadwal, tapi Roh Kudus kekeh, saya ada jadwal. Akhirnya puji Tuhannya, tim tersebut menemukan jadwal dan benar, tanggalnya benar-benar mepet. Saya bilang, oh haleluya, saya bilang gitu kan. Saya harus katakan apa? Saya bawa apa? Roh Kudus bilang, apa yang sudah aku berikan kepadamu? Berikan. Nah, jadi jika saudara yang menonton renungan ini saat ini, berbahagia sekali ya. Tuhan sangat sayang dengan saudara. Tuhan itu sangat mendengar doa-doa saudara. Setiap tangisan dan air mata saudara itu ditampung dalam kirbatnya. Tuhan bilang, jangan takut, aku besertamu. Apa yang tidak kau pikirkan, apa yang tidak kau rencanakan, Tuhan sudah tahu. Tuhan yang sudah buat. Jadi kembalikan segala sesuatunya pada Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kita kena, izinkan kita terpapar, jalanin aja, jalani. Saya juga bilang sama teman-teman saya, mungkin yang ada beberapa yang terkena, saya bilang, anggap aja kayak flu. Jalanin aja, saya bilang. Jangan dibikin ketakutan. Kalau semakin kita ketakutan, autoimun kita akan turun. Tapi kalau kita anggap flu aja biasa. Yang penting makan kita, vitamin kita, minum kita, semua segala sesuatu yang dokter mungkin anjurkan, kita lakukan. Jadi berjalan bersama dengan hikmat yang Tuhan berikan ya saudara. Saya juga nggak bisa bawa renungan ini tanpa hikmat daripada Roh Kudus. Tetapi seizin kehendak Tuhan, maka saya dapat bawakan renungan ini yang menjadi isi hati Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, pagi ini kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami boleh mendengar setiap isi hatimu. Kami boleh mendengar Tuhan apa yang ingin kau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, kalau saat ini ada yang sedang kena virus ini Tuhan, kami percaya, kami angkat tangan Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang memiliki mukjizat, Engkau sumber segala kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala virus-virus yang ada di dalam tubuh ini, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang mensterilkan setiap nafas kami. Bukankah kami adalah nafas-Mu? Ketika Engkau menciptakan kami, Engkau menghembuskan nafas-Mu kepada kami. Maka kami percaya apa yang kami hirup, udara-udara di sekitar kami akan menjadi bersih Tuhan, karena Engkau sudah mensterilkannya. Tuhan Yesus, kami mau bangkitkan setiap iman-iman mereka yang saat ini sedang merasa down, saat ini sedang merasa tidak bisa lakukan apa-apa, saat ini tubuhnya lemah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Biarlah darah Yesus masuk ke dalam tubuh, memulihkan setiap organ-organ tubuh, paru-paru, setiap lambung, apapun ya Tuhan yang diserang oleh virus tersebut. Kami mau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang punya tubuh ini, Engkau yang menciptakan tubuh ini. Maka kami percaya Engkau yang akan memulihkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap mereka yang ditinggalkan keluarganya karena virus ini. Kuatkan Tuhan, hiburkan. Biarlah segala kekuatan datang daripada Engkau ya Bapa. Berkati kami dengan kesehatan yang daripada Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mendengarkan renungan ini, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dijauhkan dari segala virus-virus Bapa, sehingga virus-virus dan segala roh ketakutan itu tidak akan dapat menyentuh kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan tubuh, jiwa, roh dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab itu Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar,
sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih Happy SWOT Family, selamat pagi, salam sehat selalu.